Salam kesejahteraan, salam kebebasan nggih buat dulur-dulur semua. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang sifatullah. Wong ini lo sudah pada hafal, kenapa kok dibagikan? Saya ingin berbagi dari sudut pandang yang berbeda saja. Hanya sebuah konsep atau teori. Sifatullah ini dalam sudut pandang Islam terbagi menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Sebenarnya dari sifatullah ini saja sudah bisa menunjukkan keesaan Allah itu sendiri ya. Kalau mau melihat atau menghayati, kan kebanyakan dari kita ini ya cukup tahu saja istilah-istilahnya tanpa mau menghayati. Di sifat 20 ini dari nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah ini dibagi menjadi 2 menurut saya nggih. Menurut saya, entah menurut sampean atau menurut yang lain gimana saya tidak tahu. Dibagi 2 ini, yang satu milik si Muhammad dan yang satu milik Allah. Allah yang bukan nama nggih, milik zatnya ya. Jadi dibagi menjadi 2. Kalau yang sering kita dengar itu yaitu semuanya milik Allah. Ya benar, karena Muhammad itu ya Allah, Allah itu ya Muhammad. Jadi dibagi menjadi 2, yaitu milik Muhammad dan milik Allah. Milik Muhammad yang mana? Milik Muhammad ya yang nafsiyah dan ma'ani. Ini tidak perlu saya nggih, artinya masing-masing tidak perlu nggih. Wong sampean paling juga sudah tahu. Yang milik Muhammad itu nafsiyah dan ma'ani. Ada wujud, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basor, dan kalam. Itu semua ada pada diri kita, ada pada diri fisik kita ini. Apapun yang wujud, yang memiliki kekuatan melihat, mendengar, berkata, berkehendak, berpengetahuan, nggih. Ini ada pada diri si manusia. Lalu yang milik Allah yang mana? Milik Allah ya sisanya yang 2, yaitu salbiyah dan ma'nawiyah. Misal seperti ini, Qidam itu maha terdahulu, itu berlawanan dengan wujud. Segala yang wujud itu pasti baru, pasti ada awal dan ada akhirnya. Baqo itu kekal nggih. Yang wujud itu semuanya tidak ada yang kekal, selalu mengalami perubahan, mengalami titik lebur. Mukhalafatul khawatis, berbeda dengan makhluk, berbeda dengan yang wujud tadi. Ada qiyamuhu binafsih, itu berdiri sendiri. Jadi Allah tadi itu ada dengan sendirinya. Kalau Muhammad tidak bisa ada dengan sendirinya, akan selalu ada kejadian yang mengawali. Misal ada meja, ya diawali dengan pembuatan dari kayu dan bla bla bla, seperti sampean dan saya. Adanya diawali dengan itu. Lalu
wahdaniyah, esa nggih. Yang wujud tadi terlihat terpisah-pisah. Si Muhammad tadi loh, terlihat terpisah-pisah, seolah-olah wujud yang satu terpisah dengan wujud yang lain, dipisahkan oleh ruang yang terlihat kosong. Sebenarnya yang kosong itu adalah isi. Makanya dikatakan esa nggih, wahdaniyah, karena yang wujud satu dengan wujud yang lain yang seolah-olah terlihat terpisah, sebenarnya tidak ada jarak pemisahnya. Nah, itu tadi kan antara Muhammad dan Allah, yang nafsiyah dan salbiyah nggih. Sisanya ma'ani dan ma'nawiyah. Yang ini nafi isbatnya sangat jelas terlihat nggih, sangat bisa dinalar atau dirasakan, sangat bisa. Nafi itu meniadakan, isbat itu menetapkan. Contohnya la ilaha illallah, itu ilahanya dinafikan, diisbatkannya illallah. Yamani kan kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Nah, itu adalah kebalikan dari qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, dan mutakaliman. Kudrat itu kebalikan dari qadiron, irodat kebalikan dari muridan, ilmu kebalikan dari aliman, hayat kebalikan dari hayan, sama kebalikan dari samian, basar kebalikan dari basiron, dan kalam kebalikan dari mutakaliman. Penerapannya seperti ini. Ketika kita memiliki kekuatan apapun, memejamkan mata, berjalan, makan, semua itu kan membutuhkan kekuatan untuk bergerak, itu kita nisbatkan Allahnya. Iroda, kehendak, kita nisbatkan ke Allah lagi. Ilmu, pengetahuan, siapa yang memiliki pengetahuan pada diri kita nisbatkan lagi. Hayat atau hidup, nisbatkan lagi. Melihat, mendengar, dan berkata, kita nisbatkan ke Allah semua. Jadi la ilaha illallahnya bisa dipraktekkan, tidak hanya dalam sebuah kata saja. Soalnya kalau hanya kata saja diucap beribu-ribu kali dengan sebuah keyakinan, nanti kita akan menjadi sakti. Bisa apalah sesuai keyakinannya, tapi kita tidak tahu si Allah itu yang mana. Lalu apa fungsinya kita mengetahui tentang sifatullah ini? Fungsinya adalah kembali untuk meniadakan keakuan, meniadakan ego. Karena hanya dengan sifatullah ini keakuan dan ego pun bisa lenyap, bisa jinak, bisa jadi lenyap. Lenyap nanti gila. Bisa jinak. Dan dengan sifatullah ini saja juga bisa mempraktekkan la haula wala quwata illa billah. Bisa dipraktekkan tidak hanya dengan ucapan saja,
Lalu la ilaha illallah tadi bisa dipraktekkan, apalagi syahadat. Lah nggih ta, lewat sifatullah ini saja syahadat itu bisa dipraktekkan, tidak lagi hanya dengan ucapan saja. Seperti yang kemarin, kalau hanya ucapan itu kering, nanti kalau sakti terus ketimpa masalah bingung lagi. Rugi saktinya nggih, pas ketimpa masalah bingung, Dan dengan tahu sifatullah ini, paling enggak kalau ada masalah kita jadi adem, bisa jadi dingin, enggak panas. Nggih. Penerapan sifatullah ini bisa menjadi obat ketika ada masalah apapun nggih. Tinggal duduk sendiri atau menjauh dari keramaian sebentar, duduk atau terserahlah tiduran, menghayati nafi isbat tadi. Ya, ini yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi. Dengan duduk diam menghayati nafi isbat ini, nanti keakuannya akan lentur, akan dingin. Jadi yang awalnya panas itu dingin. Menghayati kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, dan semuanya. Ya, di situ bisa dilihat, bisa dirasa kalau kita itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita hanya sebagai penyaksi saja atau penonton saja. Nah, itu kan praktek dari syahadat nih. Makanya mbah-mbah zaman dulu itu sangat menggenggam erat syahadat ini. Ya, ini hanya sebuah teori saja, sebuah teori, sebuah pengetahuan, sedangkan pemahaman dan kebenarannya kembali kepada diri masing-masing. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.